Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsana Putri, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Darussalam Argo Mulyo Tanggamus Lampung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 2, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Silakan ketua kelas dipimpin dulu baca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan kegiatan kita pada hari ini menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya, terlebih dulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita semua. Silakan berdiri. Mari kita mulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, kita lanjutkan dengan membaca Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Kita baca bersama-sama ya. Mari kita baca, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Shadaqallahul azim. Sebelumnya, coba Ibu cek dulu kehadiran kalian. Teman kalian hari ini yang tidak hadir ada siapa saja? Ardina. Ardina kenapa tidak berangkat sekolah? Sakit. Ahmad Juan? Sakit. Yang lain? Ada lagi? Alvan? Tidak ada ya? Ada ya? Ardina sakit, Ahmad Juan sakit. Selain itu ada lagi atau tidak? Sudah? Kita doakan teman kita yang tidak hadir pada hari ini, semoga lekas diberi kesembuhan. Amin ya robbal alamin.
Oke, sebelumnya masih ada yang ingat ya? Kemarin kita membahas tentang materi apa? Pada minggu kemarin kita sudah membahas beberapa pelajaran, ada mempelajari hukum bacaan, guna. Ada berapa huruf guna itu? Dua yang bertasjid ya syaratnya. Dua hurufnya ada apa saja? Nun dan mim yang bertasjid. Oke, masih pada ingat semua. Selanjutnya, kita juga sudah belajar tentang memahami isi kandungan dari Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surat Al-A'raf ayat 4. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada yang bisa menyebutkan hadis tentang menguasai ilmu pengetahuan? Belum? Oke, kalau belum, hari ini kita akan mempelajari tentang hadis, mempelajari ilmu pengetahuan yang bersumber dari buku pendidikan agama Islam. Masih dalam bab penciptaan alam semesta sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui model TPEC berbasis project based learning, diharapkan kalian mampu memahami materi tentang pesan Nabi Muhammad SAW tentang menguasai ilmu pengetahuan. Jadi, Ibu harap kalian bisa paham. Nanti kita akan belajar tentang hadis dan kalian dapat memahaminya. Seberapa pentingnya kalian itu menuntut ilmu. Nah, sampean nih yang anak-anak Ibu di sini yang sekolah, kira-kira pentingnya apa sih? Nah, kita nanti akan dibahas pada pertemuan kita hari ini. Selanjutnya, melalui model TPEC berbasis project based learning, peserta didik mampu membuat kaligrafi. Diharapkan kalian dapat membuat kaligrafi. Kaligrafinya nanti berisi tentang apa? Berisi tentang hadis Nabi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan tepuk konsentrasi terlebih dahulu ya. Masih semangat kan? Oke. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Sudah siap belajar semua ya? Bukunya sudah siap, sekitaran meja kalian juga sudah siap kan? Tidak ada sampah? Siap belajar? Oke. Baik, kita lanjutkan. Ibu minta kalian perhatikan video berikut. Silakan disimak dan dicermati, dipahami berisi tentang apa video yang Ibu tampilkan. Memenuhi penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus disertai dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab yang sangat menghormati ilmu pengetahuan. Bahkan dalam wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Membaca adalah salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu. Untuk itu, menuntut ilmu adalah suatu hal yang sangat penting. Bahkan terdapat juga hadis agar umat muslim berusaha dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut hadis tadi, menuntut ilmu bagi seorang muslim baik laki-laki atau perempuan adalah sebuah keharusan. Sehingga seseorang yang memiliki kemampuan untuk menuntut ilmu di masa hidupnya, akan tetapi dia tidak beranjak untuk pergi menuntut ilmu, maka yang demikian merupakan perbuatan dosa. Dengan ilmu pengetahuan yang kita punya, maka kita bisa memenuhi segala penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga menegaskan bahwa tidak ada yang sehebat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan segala sesuatu. Untuk membuktikannya, mari kita lihat gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah fenomena tentang air tawar dan air laut yang tidak bisa bersatu. Menurut ilmu pengetahuan, hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik dan massa jenis air. Hal ini juga dijelaskan dalam salah satu surah di Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dalam menciptakan segala sesuatu. Hikmah memperhatikan penciptaan alam semesta. Kita bisa mendapatkan hikmah dari memperhatikan penciptaan alam semesta. Berikut ini adalah hikmah memperhatikan penciptaan alam semesta. Yang pertama, keselasian antara ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dengan ayat-ayat Allah yang terdapat dalam alam semesta ini menjadi bukti akan kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, dengan memperhatikan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan alam semesta,
akan menumbuhkan rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang mendalam kepadanya, serta mengukuhkan keimanan kepadanya. Yang ketiga, segala yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya, semua itu diciptakan dengan tujuan. Dan manusia diperintahkan untuk merenunginya sehingga dapat memanfaatkan ciptaan-ciptaannya. Yang keempat, memahami bahwa alam semesta bukanlah suatu kebetulan atau suatu ketidaksengajaan, dan mendorong manusia untuk bersyukur atas seluruh apa yang diciptakannya. Yang kelima, setelah dapat merenungi penciptaan alam semesta, manusia diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk cinta tanah air dan mengelola lingkungan dengan berkelanjutan. Nah, sudah disaksikan ya. Tadi ada hadis yang ditampilkan. Masih ingat gak hadisnya? Apa? Thalabul ilmi faridatu ala kulli menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ada lagi atau tidak? Nah, kalau misalnya tidak ada, nanti akan kita bahas di materi kita menggunakan buku pembelajaran yang akan kita gunakan. Selanjutnya, selain itu, pesan apa yang terdapat di dalam hadis tersebut? Ada pesan apa yang terdapat di hadis yang sudah ditampilkan di video tadi? Yang pertama, pesan apa? Bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, untuk yang lainnya nanti kalian selesaikan di lembar kerja yang Ibu bagikan, tapi sebelum itu silakan dibentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang atau 3 sampai 4 orang. Ini sudah ada ya? Udah kelompoknya? Silakan bersama kelompoknya masing-masing dan Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Kerjakan nanti secara berkelompok. Di situ sudah ada soalnya ya. Nah, kalian nanti perhatikan di sini ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk identitas karena nanti kalau tidak tahu nama kelompoknya Ibu menilainya juga bingung. Setelah itu diperhatikan petunjuk yang ada di LKPD ini atau lembar kerja yang sudah Ibu bagikan ya, dibaca, dipahami tujuan pembelajarannya dan petunjuk penggunaan lembar kerjanya. Kemudian di sini ada soal yang perlu kalian jawab. Silakan dicari di materinya, di bahan ajarnya. Nah, ini ada soal yang nomor 3. Ini nanti tugas kalian membuat kaligrafi tentang hadis menuntut ilmu. Silakan. Nanti dibuat sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Terserah kalian. Sudah siap? Silakan dibagi tugas berdiskusi, dijawab dulu soal-soalnya, kemudian diselesaikan tugas yang sudah Ibu berikan bersama kelompok kalian masing-masing.
Sudah menerima alat dan bahannya semua ya? Sudah siap ya? Kalian baca lembar kerjanya yang sudah Ibu bagikan. Kemudian dikerjakan. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Kelompok 2 sudah siap mengerjakan? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 silakan kalian berdiskusi untuk membagi tugas masing-masing agar cepat selesai ya. Kemudian kita sepakati untuk menyelesaikan ini Ibu beri waktu 30 menit menyelesaikan kaligrafinya ya. Dan menyelesaikan tugas di LKPD-nya nanti yang 10 menit untuk presentasi. Paham? Nanti presentasinya silahkan maju semua tidak apa-apa, tapi dibagi yang menyampaikan teman kalian nanti siapa. Ya. Nanti Ibu beri aba-aba. Kalau misalnya ada kesulitan boleh bertanya dengan Ibu. Sudah? Yang besar. Tulis yang jelas ya, supaya nanti terlihat oleh teman-temannya. Dibuat sekreatif kalian. Boleh nanti dikasih hiasan-hiasan juga nggak apa-apa nanti kalau sudah selesai. Pilih salah satu saja itu nanti, yang nomor 1 hadisnya. Mana yang mau ditulis? Gimana? Ya boleh ditulis ininya saja, hadisnya. Udah kan, cukup kan itunya? Sudah selesai semua? 30 menit untuk mengerjakan tugas diskusi kalian sudah berlalu ya. Sekarang waktunya untuk presentasi. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan maju ke depan kelompok 1. Presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang diskusi dari kelompok kami. Soal yang pertama, setelah diskusi kelompok dan literasi bahan ajar, tuliskan hadis tentang menguasai ilmu pengetahuan. Jawab. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Dan soal untuk nomor 2, setelah diskusi kelompok dan literasi bahan ajar, jelaskan pesan yang terkandung dalam hadis yang sudah ditulis pada nomor 1. Jawab. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwa dengan ilmu surga akan didapat. Ilmu menjadi ladang amal pahala yang menyebabkan seseorang dengan mudah masuk ke surganya. Soal untuk nomor 3, buatlah kaligrafi 1 hadis tentang menguasai ilmu pengetahuan, dan ini adalah hasilnya. Oke, baik. Hadis yang dipilih kelompok 1 dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Bener nggak artinya nih? Sudah? Gimana teman-teman, hasilnya bagus atau tidak nih? Sudah? Barusan sudah yang kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan untuk yang presentasi kelompok 2. Silakan maju ke depan dipresentasikan hasilnya.
Maju. Lebih maju lagi. Nah, biar temannya lebih jelas. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Soal yang pertama, setelah diskusi kelompok dan literasi bahan ajar, tuliskan hadis tentang menguasai ilmu pengetahuan. Jawab. An Anas bin Malikir radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap umat muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Soal yang kedua, setelah diskusi kelompok dan literasi bahan ajar, jelaskan pesan yang terkandung dalam hadis yang sudah ditulis pada nomor 1. Jawab. Setiap orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sudah? Hasil yang nomor 3 tadi mana? Coba lihat kaligrafinya. Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat. Oke, baik. Pesannya tadi apa? Setiap orang muslim diwajibkan untuk menuntut Setiap orang muslim diwajibkan menuntut ilmu. Setiap orang muslim itu di sini nggak cuma laki-laki atau perempuan ya. Siapapun itu yang menjadi seorang muslim, laki-laki atau perempuan itu wajib menuntut ilmu. Itu yang disampaikan oleh kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Sudah jelas? Oke, baik. Boleh diakhiri. Sekarang silakan maju ke depan presentasikan hasilnya kelompok 3. Untuk bersiap-siap kelompok 4. Teman-teman diperhatikan. Teman-teman yang tidak maju, ini ada teman-teman yang sedang di depan, silakan diperhatikan. Silakan. Itu tadi mana ya? Maju. Sini, rada ke sini. Ke sini. Ke kanan. Nah, geser ke kanan biar jelas. Ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Setelah diskusi kelompok dan literasi bahan ajar, tuliskan hasil tentang menguasai ilmu pengetahuan. Jawab. Yang keras, Mbak. Yuk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salama tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu tariqan ila jannah. Rawahu Muslim. Setelah diskusi kelompok dan literasi bahan ajar, jelaskan pesan yang terkandung dalam hadis yang sudah ditulis pada nomor 1. Jawab. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Soal nomor 3. Buatlah kaligrafi hadis tentang menguasai ilmu pengetahuan. Baik. Sudah jelas. Nah, yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, disampaikan bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Nah, di situ juga dijelaskan pentingnya menuntut ilmu. Jadi bukan hanya wajib, tapi kita juga akan mendapatkan kemudahan kita untuk menuju ke surga. Untuk teman-teman ada yang ditanyakan? Untuk teman-teman yang sudah maju? Sudah jelas? Silakan dilanjutkan kelompok yang terakhir, kelompok 4. Untuk hasil diskusinya, maju ke depan. Silakan. Nih. Ditampilkan ininya. Jangan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalimatul Zahra. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Setelah diskusi kelompok dan literasi bahan ajar, tuliskan hadis tentang menguasai ilmu pengetahuan.
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. 2. Setelah diskusi kelompok dan literasi bahan ajar, jelaskan pesan yang terkandung dalam hadis yang sudah ditulis pada nomor 1. Jawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwa dengan ilmu surga akan didapat. Dengan ilmu, orang dapat beribadah dengan benar pada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbuat kebaikan. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sedang menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. 3. Buatlah kaligrafi atau hadis tentang menguasai ilmu pengetahuan. Inilah hasilnya. Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin. Nah, ini sama yang disampaikan oleh kelompok 4 itu tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim. Ini tadi sama dengan kelompok berapa ya? 1 ya? Sama dengan kelompok 1. Kemudian pesan yang disampaikan apa tadi? Bahwa apa ini? Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa dengan ilmu surga akan didapat. Dengan ilmu orang dapat beribadah dengan benar kepada Allah SWT. Setelah kalian mengerjakan diskusi tadi, ada beberapa poin yang perlu kalian pahami. Di antaranya di sini dijelaskan, ini masih mencakup tentang bab yang sudah kita bahas dari pertama, tentang alam semesta, di mana di dalamnya juga mempelajari tentang ilmu pengetahuan, membahas tentang ilmu pengetahuan. Di situ dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mengurus alam semesta dengan teratur. Untuk memahami alam semesta, tentunya kalian harus dibekali dengan ilmu. Tanpa ilmu kalian tidak bisa memahami sesuatu ya. Yang paling pertama tapi perlu ditekankan, yang pertama akhlak, kemudian kalian juga harus menuntut ilmu. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Di sini dijelaskan keharusan untuk menuntut ilmu, wajib hukumnya, ya. Selain itu juga ada hadis yang kedua. Di sini dijelaskan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi yang sudah kalian pelajari itu selain memberikan pelajaran tentang pentingnya menuntut ilmu suatu keharusan, di situ juga dijelaskan kalau kalian sudah menguasai ilmu pengetahuan, mau belajar tentang ilmu pengetahuan, maka jalan kalian untuk menuju surga itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kalian sekolah harus sekolah yang benar, jangan waktunya sekolah tidur. Ya. Kalau yang tidur nanti ketinggalan ke surga loh. Nggak dimudahkan jalannya, ya kan? Mulai sekarang dan seterusnya harus lebih baik lagi. Sekarang sudah mempelajari tentang hadis menuntut ilmu. Selanjutnya, di sini juga dijelaskan, jadilah kamu orang yang pandai atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan, atau orang yang senang atau cinta. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Di sini yang pertama dijelaskan, kalian kalau misalnya kalian tidak bisa menjadi orang yang pandai, setidaknya kalian mau belajar. Kalau memang tidak mau belajar, setidaknya mau mendengarkan. Kalau tidak mau mendengarkan, setidaknya kalian menyukai, mencintai orang yang berilmu. Seperti contohnya kalian mencintai guru kalian. Tanpa berkah guru kalian kan tidak bisa mendapatkan apa-apa kan? Nah, jangan menjadi orang yang celaka. Itu pentingnya ilmu pengetahuan bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Pesan Rasulullah yang sudah disampaikan mencakup di sini. Bisa dipahami. Penciptaan alam semesta mendorong manusia untuk meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi akal oleh Allah tidak selayaknya untuk mengingkari keberadaan Allah. Jadi semakin kalian berilmu, diharapkan kalian itu semakin menyadari keberadaan Allah dan menyadari kekuasaan Allah, bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak
Allah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan pada umatnya. Umat Rasulullah semua kan mampu melaksanakan pesan Rasulullah, harus menjadi umat Rasulullah yang sesungguhnya. Hanya jangan cuma di bibir, jangan cuma ngomong, ya. Jadi bagi umatnya untuk menjadi orang yang berilmu. Apabila tidak mampu menjadi orang yang berilmu, umatnya dituntut menjadi orang yang selalu belajar, mendengarkan ilmu dan mencintai orang yang berilmu. Ini yang pesan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu ingin mengukur seberapa paham kalian tentang materi hari ini, tapi sebelum itu, Ibu ingin tahu pengalaman belajar hari ini? Apa kendala yang sudah dihadapi pada saat mengerjakan tugas? Ada kendala atau tidak? Bagaimana bekerja sama dengan teman kalian? Seru? Tidak ada masalah ya? Berjalan dengan lancar? Ya, berjalan dengan lancar? Sudah diselesaikan sesuai waktu yang kita sepakati, sudah bagus semua hasilnya tadi. Kemudian lanjutkan dikerjakan soal. Ibu ada beberapa soal ini yang harus kalian kerjakan. Nah, kelihatan atau tidak? Silakan dikerjakan. Mulai dari ada 5 soal, ada soal pilihan ganda. Tujuannya supaya Ibu mengetahui seberapa kalian sudah menguasai materi kita pada hari ini. Baik, sudah selesai semua ya? Sudah, kita bahas terlebih dahulu. Soal yang pertama, Rafa silakan baca. Soal nomor 1 silakan dibaca. Alam beserta seluruh isinya merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu syarat penting bagi seorang untuk memahami hal ini yaitu Jawabannya yang mana? beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Jawabannya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya soal nomor 2, Mbak-mbaknya. Siapa yang mau mewakili baca? Silakan. Ya, Nur, boleh. Alam semesta yang dipelajari oleh manusia memiliki tujuan utama yaitu untuk memperbaiki kualitas hidupnya sebagai khalifah di bumi dan Khalifah itu apa? Sebagai apa? Pemimpin. Apa jawabannya yang nomor 2? Jawabannya yang kesadaran untuk beriman dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu Oke, jawabannya yang A, mendorong kesadaran untuk beriman dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang nomor 3, mas-masnya lagi. Boleh, Hamim. Jawabannya yang mana? Oke, jawabannya yang A. Baik, sudah tahu semua ya? Perintah menuntut ilmu bagi setiap muslim. Soal yang nomor 4. Man salaka toriko yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu toriko ilal jannah. Di sini ada kata jannah nih kuncinya. Jannah itu apa? Surga. Udah tahu semua kan? Nah, pernyataan yang sesuai dengan makna hadis tersebut. Yang mana? Yang A. Balasan orang yang mempermudah jalan orang yang mencari ilmu adalah surga. Seperti yang tadi ditampilkan oleh kelompok berapa? 3 ya? Dilanjutkan soal nomor 5. Silakan siapa yang mau baca tujuh tangan? Restu. Boleh. Fatimah seorang pelajar yang sangat cerdas dan mempunyai keterampilan di antara teman-temannya. Dia pandai membaca Al-Quran, pidato, menyanyi, bahkan dia pandai main bola. Biola.
Udah mulai siang. Mencintai kalau teman kelasnya untuk melatih bermain biola. Sikap yang seharusnya Fatimah lakukan adalah Yang mana? Yang mana tuh? Apa? Yang D. Mengajari temannya dengan ikhlas karena akan mendapatkan pahala dari Allah. Ingat, ilmu yang bermanfaat itu apabila diamalkan. Jadi kalau punya ilmu jangan disimpan sendiri, ya. Nah, Dino yang D ini jawabannya mengajari teman dengan ikhlas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nanti hasilnya disusun ke Ibu ya, mau Ibu nilai. Ditulis benarnya berapa, salahnya berapa. Sebelum pelajaran ditutup, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Tentang apa? Jadi tentang hadis, tentang hadis menguasai ilmu pengetahuan, di mana di situ membahas tentang pesan Rasulullah. Pentingnya kita untuk menuntut ilmu itu bagaimana? Ya. Selanjutnya, apa yang paling kalian senangi pada pembelajaran hari ini? Bisa berdiskusi dengan teman. Ada apa lagi? Bisa bertukar pikiran. Ada apa lagi? Menambah pengalaman. Membuat proyek tadi ada kesulitan tidak? Menyenangkan atau tidak? Oke, asik. Selanjutnya, ada yang belum dipahami dari materi yang kita pelajari hari ini? Sudah paham semua ya? Jennifer, masih ada ibu di sini, masa dicuekin? Nanti kalau ibu nggak masuk kangen. Sudah paham semua ya? Kalau begitu, tugas kalian tulis nanti di buku kalian masing-masing kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Minggu depan akan ibu periksa. Dan materi yang akan kita pelajari di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan pengaturan alam semesta. Ya. Silakan dipersiapkan nanti kalau tidak. Oh ya, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Sudah jelas semua ya? Baik, kalau seperti itu silakan siap-siap berdoa. Disiapkan dulu, siap-siap pulang. Kalau sudah jelas semua, sudah siap? Sudah beres? Hasilnya nanti dikumpul ke ibu ya. Belum ibu beri nilai kan itu tadi? Belum di konten. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan, yang baik diambil, yang buruk jangan ditiru ya. Tetap jaga kesehatan karena ini musim hujan. Jaga kesehatannya. Jangan lupa belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh, boleh pulang. Sambil hasil kerjaannya tadi susun ke Ibu. Salam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Itu nanti apa namanya? Minum. Minum. Ya, terima kasih. Nanti ya.